Hai Dramania, Berjumpa bersama kita di Drama Dera Reta bercengkrama. Acara sensasional berbau fakta Fakta kata siapa? Netizen. dan semakin valid karena kita lansir langsung dari portal berita fifa.co.id. Oke, lu punya berita yang lebih kontroversial gak daripada si Denis Cariesta? Ada banget baru-baru ini nih. Kalian pasti kaget banget. Gue juga jujur pas pertama bacanya kaget banget. Kagetnya gimana coba? Sebagai Aus. kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa. Heng. Tahu dong itu lagunya siapa? Suara lu gak enak banget, ginjal gue sampai berdetak. Suara gue bagus, gue nggak di sini. Oh iya, lu ikut ini ajang masak ya? Iya lagi. Jadi kalian tahu lah siapa yang lagi happening tadi yang gue nyanyiin si sebut nama nggak ya? Es Mambo. Nah. Sebut aja orang dia udah terang-terangan. Iya. Oh iya udah sesosok Pinkan Mambo. Padahal pas awal-awal itu kan dia ini yang si Bunda Maya nyanyi di konser di Bandung tuh. Oh iya, Nah, diajak. Dia kan tiba-tiba ada tuh ya nyanyi kan. Dia diajak si Bunda Maya ya. Dia nyanyi di situ kayak apa sih namanya reuni ratu kan. Akur lah ya. Iya. Nah, nggak lama dari situ terus dia sempat juga diundang diundang di Podcast YouTube, Maya. di YouTube-nya Maya kan. Dan dia datang ke rumahnya Maya juga. Cuma pas gua kaget lah, kok tiba-tiba dia ngejelekin Maya Estianty yang dia bilang kekayaannya dia bisa 50 kali lipat, terus dia bisa juga beli rumah 1000 rumah di Pondok Indah gitu. Kasih mobil gratis ke karyawannya. Ya Pinkan Mambo. Punya perusahaan, katanya juga punya perusahaan yang omsetnya tahun depan tuh sampai miliaran. Pinkan Mambo kamu kenapa? Tapi kan dia emang mengakui bahwa dia itu keturunan ningrat, namanya Ya, aja darah biru Raden Roro. Raden Roro Pinkan Mambo. Raden apa Nyai? Raden yang Roro. Nyai mah Dia bilang siapa? dia tuh keturunan ningrat, darah biru kayak Raya katanya gitu. Tapi dia pernah jualan pisang. Ya kenapa emang orang kaya nggak boleh jualan pisang? Iya, sampai dibeli sama Rizky Bilar berapa 4 juta. Tapi abis dibeli sama Pinkan Mambo kemarin dijelekin juga si Bilar. Oh, yang bilang katanya suruh Lesti tinggalin Bilar. Menurut gue Pinkan Mambo itu cerdas ya. Dia itu memanfaatkan situasi dengan cara mengeluarkan kalimat-kalimat yang kayak berbunyi sarkas gitu. Sebenarnya dia tuh pengen ngasih tahu Lesti, keputusan lo untuk balik sama Bilar salah. Dia tuh mewakili netizen lo, bener. Tapi cara dia juga salah. Dia 11-12 nih sama Denis. Dia kayaknya pengen populer lagi, dia pengen terkenal lagi, tapi dengan cara ngejelekin orang gitu. Bayangin aja yang dia jelekin sampai 3 artis. Siapa aja? Bunda Maya, Rizky Bilar sama Lesti. Yang terakhir Raffi Ahmad. Dibilangnya katanya Raffi Ahmad kayaknya nggak seberapa dibanding Sampah. dia. Sampah katanya kekayaannya si Raffi Ahmad. Tapi- Segitu dibilang Sultan Andara. Masa dibilang sampah? Tapi kalau soal yang sama Maya, menurut gue si Pinkan ini dalam posisi yang benar. Kenapa? Dia kecewa Maya tuh di podcast menyudutkan Pinkan dengan bilang Pinkan tuh dulunya nggak disiplin, terus habis itu sering telat kalau konser dan hal yang kayak gitu menurut gue agak sensitif ya untuk diumumkan di depan kamera. Lu kalau mau negur orang ya secara halus tuh ya di belakang, nggak usah semua orang harus tahu masa lalu. Tapi gitu. itu kan mungkin siapa tahu udah diobrolin dulu tadi sebelum mulai podcastnya. Siapa tahu si bundanya udah bilang nanti gue pasti kan kalau misalnya kita mau nih kayak kita tadi briefing dulu kan sebelum mulai, nanti kita bakal ngomongin ini gitu. Mungkin itu juga udah diomongin kali. Enggak sih, karena si Pinkan kalau kalian lihat, kalian tonton lagi aja YouTube-nya, itu dia dalam posisi kaget dan juga dia membenarkan apa yang menurut dia benar gitu. Jadi kalau misalnya dia udah disudutkan dan dia merasa itu tidak benar, ya wajar kalau dia bersuara, wajar kalau dia memberitahu kepada semua orang itu bukan hal yang benar gitu. Tapi pernyataan dia kok halu banget gitu kan, yang dia bilang dia punya 50 perusahaan, terus dia bisa bisa punya rumah 1000 rumah di Pondok Indah gitu. Tapi kan kita semua juga udah tahu kan tentang pemberitaan dia seperti apa, yang dia tuh bangkrut lah, terus dia nggak ada kerjaan, makanya dia sampai jualan pisang goreng gitu. Tiba-tiba sekarang dia koar-koar kalau dia kekayaannya tuh bahkan melebihi si Raffi Ahmad gitu kan. Nah, kalau itu kita tuh harus selalu berpikiran positif, Dera. Jangan terlalu menjelekkan orang selalu, Dera. Jelekin, gue berdasarkan
Nih ya. Artikel-artikel gitu kan. Emang ada di FIFA artikelnya? Ada. Baca deh di artikel FIFA itu dia ada ngomongin tentang si Pinkan Mambo. Yang pertama itu yang tentang Bunda Maya, terus yang kedua itu tentang si Rizky Bilar sama Lesti, yang ketiga itu tentang si Raffi Ahmad. Itu semua artikelnya lengkap di FIFA.co.id. Kalau tadi Maya kan gue udah kasih tahu kenapanya. Terus kalau si Rizky Bilar gue juga udah kasih tahu kenapa si Pinkan sampai nyentil-nyentil. Nah kalau yang Raffi Ahmad menurut gue juga dia tuh kayak ya sengaja aja gitu ngumbar-ngumbar kekayaan karena dia nyindir Raffi Ahmad. Kenapa? Karena Raffi Ahmad mungkin di mata dia sombong banget sih ngumbar-ngumbar kekayaan. Lu kalau kaya ya diem aja. Kayak gedung tinggi nggak perlu lu bilang tinggi banget loh. Orang juga tahu emang tinggi gitu kan. Tapi kalau menurut gue sih emang si Pinkan nyari popularitas dari ketiga orang ini. Emang kan kemarin juga beberapa waktu kemarin kan juga kayak berita Lesti sama Bilar juga lagi naik. Terus Raffi Ahmad juga kan pokoknya kalaupun kita memberitakan tentang Raffi Ahmad tuh pasti yang nonton, yang baca itu antusiasnya banyak. Makanya si Pinkan juga kayaknya milih-milih nih buat cari sensasi. Orang-orangnya tuh dia pilih. Bener tuh dia milih-milih orangnya. Berarti dia pinter kan, seperti yang gue bilang. Menurut gue sih bukan dia nyari sensasi untuk dirinya ya, tapi setiap orang itu punya cara untuk membranding. Untuk membranding lo mau seperti apa dilihat orang, dan mungkin dia sosok yang emang nekat aja. Lu nggak perlu tahu kebaikan gue, lu tahu keburukan gue aja. Gue baca di artikel FIFA ternyata emang si Pinkan itu dia kayak begini karena emang dia mau bikin anaknya terkenal. Si Michelle itu. Iya, dia mau ngorbitin anaknya untuk jadi artis. Makanya dia cari jalan dengan seperti ini, ngomong yang jelekin Bunda Maya, jelekin si Lesti, jelekin Raffi Ahmad. Jadi kan semua orang sekarang lagi terpacut nih sama si Pinkan. Makanya si Pinkan langsung naikin anaknya biar melejit. Ya itu berarti namanya strategi. Kita nggak bisa bilang Pinkan salah. Setiap orang punya strategi marketing yang beda-beda. Lu gimana sih, emang lu dalam hidup nggak punya strategi apa untuk menipu atasan lu? Tapi tidak dengan cara menjatuhkan seseorang, guys. Aduh. Kalian boleh naik, kalian boleh sukses, tapi caranya yang benar. Sekarang begini. Jangan ngejatuhin orang. Daerah. Dia kan juga menjatuhkan orang. Ya netizen ini kan bisa memilih untuk percaya Pinkan atau enggak. Dibalikan lagi kepada netizen. Netizen nggak percaya. Dan kalau misalnya ada yang kayak begini tuh udah nggak usah diiniin dia. Nah, tambah tinggi gitu. itu lu paham. Berarti yang salah si netizen. Lu dibela. Wah, dia tim gue sekarang. Bukan, maksud gue Kamu kalah. aja cuekin aja si Pinkan mau kayak gimana kayak malah kita yang pusing. Nah kan berarti bener nggak salah dong kalau si Pinkan mau pakai strateginya, karena terserah orang mau percaya atau kan dia enggak. jadi maksudnya sekarang kalau misalnya orang itu nggak bisa terima dengan pernyataannya bisa dituntut loh si Pinkannya gitu kan. Ya dia juga milih orang yang tepat kayak si Bunda Apa Maya. jangan dia juga sebenarnya udah berkonsolidasi dengan maksudnya kayak pura-pura Bunda aku nanti jelek-jelekin Bunda ya gitu nggak sih? Bisa jadi. Pokoknya gue tim Pinkan deh. Tapi kalau menurut gue ya itu tadi, Pinkan melakukan hal seperti itu ya bukan maksudnya pengen menjelekan, emang strategi marketingnya seperti itu. Dan juga kalau misalnya dibilang menjatuhkan, toh mereka juga nggak terjatuhkan. Mungkin kalau misalnya dia kayak bikin karya atau apa itu juga jauh lebih terhormat sih menurut gue daripada harus ngejatuhin orang gitu. Daerah. Reta. Padahal dia kemarin kan sama Bunda Maya udah nyanyi bareng, udah YouTubean bareng. Kenapa nggak di situ tuh dia coba Bunda bikin collab lagi dong, atau Bunda bikinin aku lagu lagi dong, Bunda orbitin aku lagi, kan itu jauh lebih terhormat loh dibandingin ngejelekin orang gitu. Dengan cara begitu dia malah bagus terkenal. Daerah. Kok lu ngatur dia suka-suka aja dia mau ngapain. Lagian juga dia kan nggak ngerugin hidup kita, ya kan? Ya, dia nggak ngerugiin hidup kita, tapi kasihan gitu kan yang jelekin. Si Maya, Bilar, Raffi juga bodoh amat. Ngapain jadi pada pusing? Sampai bilang apa? Yang di artikel FIFA tuh ada yang Bilar dipakai. Gimana? Yang si Pinkan Cerain aja Lesti, cerain aja Bilar, gue bisa dipakai. Itu kan ngejatohin harga
harga diri sebagai seorang wanita gitu kan. Karena prinsip Pinkan, aib itu adalah pride, nggak boleh kita sembunyikan. Lagian juga kata Bilar, inget nggak dulu waktu kamu jualan pisang goreng, aku beli loh 4 juta, kok kamu sekarang begini sama aku. Nah kan berarti si Pinkan sebenarnya Pinkan itu membuka siapa Rizky Bilar sebenarnya tukang ngungkit. Selain KDRT dia tukang ngungkit. Jadi kita semakin terbuka. Terima kasih Pinkan Mambo. bukannya ngungkit. Nah itu kenyataannya kayak begitu. Tapi ngungkit. Nggak ada rasa terima kasihnya sama si Rizky Bilar dulu waktu si Pinkan susah kan. Yang ngungkit kalau nolong orang tuh kayak Raffi Ahmad, nggak pernah ngungkit siapapun, nggak pernah ngungkit. Gue keluarin 4 juta. Jadi ke Bilar. Iyalah. Bilar. Sorry Bilar, kita main bola nanti ya. Pokoknya apa yang dilakukan Pinkan menurut gue sesuatu yang sangat-sangat tidak salah gitu. Hak dia untuk menggunakan Tim Dera, ingat ya, perbuatan Pinkan itu nggak baik. Jangan ditiru, jangan dicontoh, menjelekkan orang demi kesuksesan diri sendiri, menjatuhkan orang demi dia sukses, jangan. Enggak, lu juga harus realistis sih guys, netizen. Lu harus realistis. Dalam hidup ini nggak ada yang namanya jalan mulus-mulus aja. Lu perlu sensasi, lu perlu. Tapi yang kayak gitu itu jatuhnya cepet, jadi mending nggak usah. Terus sekarang Ya suka-suka dia mau jatuh cepat mau enggak. Yang penting kan sekarang dia sudah membuat strategi marketing yang bagus. Sampai orang-orang netizen pada mengarah ke dia. Ya lu semua pada jadi korban. Jadi sekarang tuh kalau Pinkan lagi nonton, haha netizen jadi korban gue, haha begitu. tapi nggak deh, udah pokoknya Dennis, Pinkan, kalian kalau mau terkenal mendingan berkarya yang bagus. Mereka yang mah udah baik. terkenal, Ya, udah tapi terkenal. kan tenggelam. Dia mereka udah bosen kali pakai bisnis, pakai karir. Suka-suka mereka kalau mereka pengen kelihatan keren banget gitu dengan sensasi di gosip. Mereka udah capek berkarya di industri. Tapi Mereka kan pengen di lebih TV baik gosip. dengan berkarya. Tadi aku kan udah bilang nih, kalau misalnya dengan sukses dengan cara menjatuhkan orang itu suksesnya nggak akan lama. Dera. Berkarya juga belum tentu dihargai, Dera. Ya yang penting kan dia udah berusaha yang terbaik, ya kan. Netizen tahu dari mana kalau nggak melihat Tapi mereka? kalau si Pinkan itu kan suaranya punya ciri khas, bagus gitu kan. Nah itu, bagus-bagus tuh. kita kadang penting harus menjadi sorotan dulu biar orang tahu. Kasih. Kasih lu, pisang tuh kekasih lo. Kita tuh perlu yang namanya jalan yang tidak terlalu baik-baik. Harus kadang tuh orang melihat kita tuh menjadi sorotan ya dengan cara seperti ini. Nggak bisa yang kita terlihat baik kalau orang nggak jadiin kita sorotan. Ya udahlah sekarang Gara-gara dia jadi sorotan, kita bisa tahu kan Dennis Caryesta, oh ternyata dia baik, membuat para orang cowok-cowok itu bisa sadar. ada di tangan netizen, mau jadi tim Dera atau tim Reta. Kalau tim Dera, pokoknya kalian kalau mau sukses, mau hebat, nggak usah ngejatuhin orang, nggak usah cari sensasi-sensasi aneh-aneh. Mendingan kalian berkarya yang baik, kerja yang benar gitu. Apaan sih orang cewek-cewek aja suka cowok yang bad boy? Ngapain lo nyuruh-nyuruh? Netizen lo bikin di kolom komentar ya. Pasti lo cari cowok yang bad boy. Nggak ada. Kalau ada yang baik, kamu terlalu baik untuk aku cuy. Nggak ada. Nggak ada. Udah deh, si Pinka Mambo. Kok gelap Dera, kok gelap sih Dera? Balik lagi sama kalian netizen. Mau pilih tim Dera atau tim Reta nggak ada masalah, semua pilihan ya tergantung orangnya masing-masing. Ya udah kita tutup aja deh drama kita hari ini. Jangan lupa baca artikel-artikel di fifa.co.id. Jangan lupa juga simak tayangan-tayangan program-program di fifa.co.id dan flix.id. Udah ya guys, sampai jumpa ya Dramaniak. Bye bye. Sebagai Makan tuh kekasih. yang